Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Rahmadiansyah, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian dengan NPM 20140711057. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin. Pada kendaraan bermotor, entah mobil ataupun sepeda motor, harus menyertakan sistem pendingin pada bagian mesin. Tujuannya untuk menjaga suhu mesin karena mesin melakukan pembakaran yang menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan ini berlangsung berkelanjutan sehingga akan meningkatkan suhu mesin seiring bekerjanya mesin. Dengan adanya sistem pendingin, maka suhu pada mesin pun dapat dijaga agar tidak berlebihan. Prinsip kerja sistem pendingin adalah dengan memindahkan kalor dari komponen mesin ke udara bebas. Pemindahan kalor inilah yang menuntut rangkaian beberapa komponen. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem pendingin. Pertama, ada radiator. Radiator adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja radiator adalah dengan memindahkan suhu dari air ke udara. Radiator bekerja dengan memanfaatkan aliran udara yang melewati sirip-sirip radiator. Mekanismenya, air yang memiliki suhu panas akan disalurkan ke radiator core. Di sini panas akan berpindah ke radiator core dan langsung disalurkan ke sirip radiator. Karena kedua bahan ini merupakan konduktor, saat ada udara melewati sirip, maka panas akan berpindah ke aliran udara tersebut. Yang kedua, ada tutup radiator. Tutup radiator berfungsi sebagai penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Konstruksi tutup ini tidak seperti tutup botol atau tutup lain. Karena ada mekanisme pengatur tekanan, maka ada bagian-bagian lain di dalam tutup ini. Bagian utama adalah pegas yang mendorong sebuah katup ke arah bawah. Dalam posisi normal, pegas ini akan mendorong katup sehingga katup bisa menutup saluran radiator. Sementara saat tekanan di dalam radiator meningkat, tekanan itu akan melawan pegas dan menyebabkan terbukanya katup. Akhirnya, udara bertekanan keluar dari dalam radiator dan tekanan menjadi lebih stabil. Tekanan udara di dalam sistem pendingin bisa berubah karena faktor suhu air. Semakin tinggi suhu air, maka air tersebut semakin menguap dan meningkatkan tekanan udara dalam sistem. Yang ketiga, ada selang radiator. Fungsi selang radiator adalah untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Meski fungsinya hanya menyalurkan air, komponen ini tidak disepelekan. Selang radiator dituntut untuk fleksibel, namun harus kuat menahan suhu air yang hampir mendidih. Oleh sebab itu, selang radiator terbuat dari karet khusus yang didesain untuk bertahan pada suhu tinggi namun fleksibel. Yang keempat, ada termostat. Termostat adalah komponen seperti valve yang berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang iket radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja kurang lebih 80 derajat Celcius dan membukanya secara otomatis apabila suhu mesin panas. Termostat bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan lilin khusus yang bereaksi terhadap suhu yang mengenainya. Selanjutnya ada water jacket. Selubung air atau lebih familiar dengan nama water jacket berfungsi sebagai tempat untuk menyerap panas mesin secara merata. Nama water jacket ini hanya sebuah istilah yang mengarah ke saluran air di sekitar mesin. Water jacket berbentuk saluran air di dalam blok dan head cylinder yang berisi dengan air. Saat mesin menyala, panas yang dihasilkan oleh pembakaran akan meningkatkan suhu blok mesin
dan kepala silinder. Karena ada air yang mengalir pada saluran ini, maka panas tersebut akan juga mengalir mengikuti aliran air, yakni ke arah radiator untuk didinginkan. Yang keenam, ada kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerja cooling fan yakni dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator. Kipas pendingin ada dua macam, yakni kipas konvensional dan kipas elektrik. Komponen selanjutnya yaitu ada pompa air. Fungsi pompa air hanya satu, yakni untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Pompa air umumnya terletak di dalam water jacket. Ketika termostat menutup pompa ini akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket yang membantu meratakan panas mesin. Ketika termostat terbuka, pompa ini akan mengalirkan air dari water jacket menuju radiator untuk didinginkan. Sama halnya dengan kipas pendingin. Komponen ini juga ada dua versi konvensional yang digerakkan tenaga mesin dan versi elektrik yang digerakkan oleh tenaga mesin. Komponen selanjutnya yaitu berada di luar mesin. Ada dua macam, yaitu ada termometer suhu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Nantinya, hasil dari pengukuran ini akan ditampilkan ke dashboard mobil. Tapi pada mobil-mobil modern, keberadaan termometer ini sudah digantikan oleh sensor ECT. Yang kedua, ada engine head indicator. Ini masih tergabung dalam termometer suhu. Untuk mengetahui berapa suhu air pendingin mesin, tujuan dua komponen ini adalah untuk mencegah engine overheat dengan menampilkan beberapa suhu air di panel info display pada dashboard. Maka pengemudi akan tahu jika sistem pendingin mengalami malfungsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sistem pendingin air. Ketika mesin hidup, maka water pump akan berputar karena water pump ini digerakkan oleh putaran mesin melalui sambungan V-belt dan puli. Water pump berfungsi untuk memompa air pendingin agar bersirkulasi ke seluruh sistem pendingin. Sehingga ketika mesin hidup, air pendingin juga akan bersirkulasi. Pada saat suhu air pendingin masih rendah atau di bawah 90 derajat Celcius, maka termostat masih dalam keadaan menutup sehingga air pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin melalui water jacket dan belum dialirkan ke radiator. Hal ini bertujuan untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja idealnya. Ketika suhu air pendingin mulai meningkat menjadi 90 derajat sampai dengan 95 derajat Celcius, maka termostat akan membuka sehingga air pendingin dari mesin akan dialirkan ke radiator. Di dalam radiator, suhu air pendingin akan diturunkan dengan bantuan udara yang dialirkan oleh kipas pendingin melalui proses radiasi. Udara yang mengalir melewati kisi-kisi radiator akan menyerap suhu panas dari air pendingin, sehingga suhu air pendingin akan turun. Ketika suhu air pendingin meningkat mencapai di atas 90 derajat Celcius, maka termostat akan membuka penuh sehingga jumlah air pendingin yang mengalir ke radiator bertambah banyak dan alhasil suhu mesin dapat terjaga pada temperatur kerja idealnya. Ada contoh kasus kerusakan pada mesin sistem pendingin, yaitu kebocoran pada sistem pendingin mesin. Kebocoran dapat terjadi dimanapun pada sistem pendinginan, mulai dari kebocoran pada pompa air, radiator yang berkarat, gasket silinder head yang retak, hingga selang karet yang getas dan sambungannya longgar akibat getaran. Kebocoran pada selang biasanya mudah untuk diperbaiki, sedangkan untuk komponen yang lebih besar seperti radiator dan pompa air membutuhkan penanganan yang lebih profesional. Jika kalian menemukan tanda kebocoran, segera perbaiki karena hal tersebut dapat menyebabkan overheating yang berujung pada kegagalan mesin dan akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk memperbaikinya.
Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem pendinginan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.